Perkenalkan, nama saya Rosi Sagita dengan NIM 4012 111013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian ilmiah kelautan. Nah, Marine Scientific Research atau lebih dikenal dengan istilah penelitian ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah khusus di kawasan laut yang dilaksanakan dengan cara tertentu untuk meningkatkan pengetahuan di bidang kelautan yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Kemudian, terdapat 4 jenis penelitian ilmiah yaitu physical oceanography, yakni itu membahas tentang ombak, pasang surut, arus maupun perubahan suhu. Kemudian ada chemical oceanography, merupakan penelitian terkait kompleksitas kimiawi di kawasan laut. Yang kemudian juga ada marine biology, yaitu suatu penyelidikan mengenai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut. Kemudian juga ada marine geology, ialah suatu studi yang berfokus pada topografi, sedimen, dasar samudra serta kandungan yang terkandung di dalamnya. Secara konseptual, pengaturan penelitian ilmiah itu di bidang kelautan itu diatur dalam di undang-undang, maksudnya di UNCLOS tahun 1982. Nah, itu sifatnya itu terdapat pada pasal 238 atau pada bab 13 yang memiliki ketentuan bahwa suatu negara maupun suatu organisasi yang berkompeten di bidangnya memiliki suatu hak dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tanpa merugikan hak dari negara manapun. Prinsip bertangga yang baik sangatlah tepat dalam menggambarkan maksud dari pasal ini, bahwa tidak semua negara itu tidak berhak suatu negara itu menggunakan wilayah sampai merugikan hak negara lain. Nah, setiap tindakan yang dilakukan suatu negara itu semata-mata harus dimaksudkan dengan tujuan damai. Hal ini merupakan suatu prinsip yang dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Pada aturan konvensi, tepatnya pada pasal 240, telah tersirat beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Di antaranya itu penelitian ilmiah kelautan wajib untuk dijalankan dengan maksud tujuan damai dan dilakukan untuk mengacu standar yang telah ditetapkan pada aturan konvensi, serta menghormati pemanfaatan sumber daya laut lainnya dari yang sah dari segi aturan konvensi, dan juga penilaian tersebut tentunya harus berdasarkan pada peraturan yang tertera baik di dalam konvensi maupun peraturan lainnya berhubungan dengan lingkungan laut. Nah, dalam hal menjalankan kegiatan penelitian itu kan dimasukkan dengan tujuan yang damai. Nah, kemudian itu setiap negara maupun organisasi itu harus wajib menjamin menjamin serta menjalin sebuah kerjasama internasional dengan menjaga dan mencegah kerusakan terhadap lingkungan laut, baik di wilayah yurisdiksi menjadi hak miliknya maupun di luar dari yurisdiksi tersebut. Nah, ketentuan perihal kerjasama itu tercantum pada pasal 242 yang menekankan bahwa sebuah konsep kerjasama harus berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan atas dasar manfaat bersama. Pada pasal 243 menegaskan bahwa kerjasama tersebut dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Kemudian juga lebih lanjut dijelaskan pada pasal 244 menentukan di mana nantinya informasi yang terkait usulan penelitian ilmiah kelautan itu harus dipublikasikan dan disebarluaskan sebagai tujuan dari diadakannya pengetahuan hendak untuk memperoleh penelitian tersebut. Aspek penting lainnya itu tercantum pada UNCLOS 1982 terkait penelitian ilmiah kelautan yang mengenai instalasi atau peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut. Berkaitan dengan status hukum, pada pasal 253 menjelaskan bahwa instalasi atau peralatan dapat digunakan dalam melakukan penelitian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pulau atau tidak memiliki laut tersendiri. Nah, menyangkut keberadaan instalasi itu dijelaskan pada pasal 261. Jika suatu aturan yang telah ditetapkan tidak diindahkan, itu biasanya itu akan menyebabkan sebuah pelanggaran dan kelalaian. Nah, beranjak dari belajar ini, maka kita dapat melahirkan sebuah tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terkait sebuah perbuatan.
Nah, kemudian ada sebuah kasus ini. Sebuah kasus ini terjadi kepada di Laut Indonesia atau Selat Sunda, di mana itu terjadi bermula dari informasi yang diberikan oleh Puskesdal terdeteksi kapal survey research vessel Xiangyang Hou 03 berbendera Cina sedang melakukan berlayar di perairan Selat Sunda. Nah, dengan kecepatan 10,9 knots dan haluan ke barat daya. Nah, berdasarkan pantauan kapal tersebut telah mematikan AIS sebanyak 3 kali melintasi alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa Automatic Identification System adalah sistem tracking kapal otomatis yang memberikan informasi terkait kapal baik posisi, waktu, haluan, kecepatan, dan kepentingan dari kesempatan pelayaran. Tapi kapal Shangyang Hong 03 itu diketahui telah mematikan sebanyak 3 kali. Nah, ini tuh mengacu juga pada peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 7 tahun 2019 telah tata pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Nah, setiap kapal asing yang setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia itu wajib untuk mengaktifkan AIS. Nah, ini tuh ada peraturannya di mana bagi kapal berbendera Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban dalam melakukan pemasangan dan mengaktifkan AIS itu dapat dikenai dengan sanksi administratif berupa penundaan keberangkatan kapal. Dan juga ini tuh dijelaskan juga kepada bahwa kapal asing dia juga akan mendapatkan sanksi administratif serta penundaan keberangkatan kapal. Nah, kemudian juga jika suatu aturan yang telah ditetapkan itu tidak diindahkan, maka akan mengakibatkan sebuah pelanggaran atas kelalaiannya. Nah, beranjak dari pelanggaran ini, maka biasanya itu akan melahirkan suatu tanggung jawab. Nah, ya seperti saya jelaskan tadi, bagaimana tanggung jawab itu lahir dari suatu perbuatan. Dalam UNCLOS 1982 terdapat sanksi bila mana terjadinya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku yang melanggar kegiatan bagi para pelaku kegiatan penelitian ilmiah. Itu tuh disebutkan pada pasal 263 UNCLOS di mana setiap negara atau organisasi internasional agar telah menjamin bahwa riset yang telah dilakukan sesuai dengan aturan konvensi dan bila mana nyatanya bertentangan maka memiliki tanggung jawab untuk membayar ganti rugi akibat dari kegiatan penelitian tersebut yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, ini terjadi jika pelanggaran tersebut itu mencemari lingkungan. Tapi dalam kasus ini dia itu kan kasusnya itu kan di mana si kapal asing ini mematikan AIS-nya itu sebanyak 3 kali. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan itu akan didenda secara administratif bagi pelanggar yang tidak memasang atau tidak mengaktifkan AIS-nya saat berlayar, apalagi melakukan penelitian laut. Nah, kemudian sebagai konvensi hukum laut internasional, UNCLOS itu kan telah memberikan aturan yang sangat jelas bagi negara organisasi internasional yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian internasional. Tapi bertitik pula pada uraian di mana Indonesia itu sebagai salah satu negara UNCLOS yang 1982 yang berkewajiban untuk menerapkan aturan konvensi ke dalam hukum nasionalnya. Nah, jadi Indonesia itu memiliki aturan tersendiri mengenai melakukan penelitian ilmiah kelautan. Nah, pengaturan ilmiah kelautan di Indonesia memang tidak diatur secara khusus oleh dalam satu undang-undang yang lebih spesifik tentang membahas penelitian ini. Tapi landasan hukum yang terkait itu dapat kita lihat pada Undang-Undang RI nomor 1
tahun 1973 tentang landasan kontinen Indonesia. Tepatnya pada pasal 1 huruf D hanya mengatur mengenai pengertian dan penelitian kelautan yang disebut dengan istilah penyelidikan ilmiah khususnya di landasan kontinen. Kemudian juga dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif, sedikit tidaknya membahas lebih luas perihal izin dan diadakannya suatu kegiatan tersebut. Itu dijelaskan pada pasal 7 menegaskan bahwa penelitian ilmiah kelautan khususnya di zona ekonomi eksklusif hanya dapat dilakukan atas izin pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persyaratan yang ada. Jadi dalam melakukan penelitian itu tidak bisa sewenang-wenang harus mendapatkan izin. Termasuk mengaturkan EIS itu masuk ke dalam peraturan konvensi atau peraturan nasional Indonesia. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengatur penelitian ilmiah khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kekayaan sumber daya alam yang dikuasai negara. Nah, di mana dalam melakukan ini itu harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta efisien, tidak mengganggu habitat di sana. Kemudian juga pengaturan kegiatan penelitian ilmiah itu dijelaskan juga di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 junto Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 dalam di mana pada pasal ini itu pada pasal 52 ini undang-undang ini mengatur mengenai hak pemerintah dalam melakukan penelitian ilmiah kelautan. Dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan-peraturan yang telah dijelaskan tadi, semua kapal yang ingin melakukan baik dari warga negara Indonesia maupun asing itu harus memperoleh izin dari pemerintah RI berdasarkan pasal 41 tahun 2006 tentang perizinan dalam melakukan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing. Nah, di mana dalam lembaga penelitian penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing lebih lanjut itu dijelaskan pada pasal 2 menerangkan bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh menteri dalam bentuk tertulis. Nah, jadi berdasarkan pasal 23 itu akan diberikan sanksi bagi para pihak yang melanggar peraturan tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.